Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita hari ini datang dari Liga 1 belum mendapatkan izin dari Mabes Polri. Dan berikut beritanya, PT LIB mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari kepolisian daerah untuk menggelar lanjutan Liga 1 pada 5 Desember. Namun restu dari kepolisian daerah tentu saja tidak cukup, perlu ada izin dari Mabes Polri. Nah, itulah yang sampai saat ini masih terus diupayakan. Direktur PT LIB Ferry Paulus mengungkapkan saat ini perizinan lanjutan Liga 1 masih proses. Saat ini proses perizinan dan rekomendasi dari pihak kepolisian terus kami lakukan secara intensif. Rekomendasi dan perizinan yang dimaksud adalah mulai dari Polsek, Polres, Polda sampai Mabes Polri. Kami patuh dan taat terhadap izin dan ketentuan yang ada, ucap mantan Direktur Olahraga Persija tersebut. Ferry menerangkan alur perizinan dari bawah ke atas merupakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Ketua Panpel PSS Sleman Rangga Rutwino juga menyatakan kesiapan menyukseskan pertandingan Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, yaitu pada pertandingan Persebaya melawan Barito, dan menyatakan seperti ini, teman-teman di sini sudah siap, tapi sampai sekarang kalau nggak salah surat perizinan dari Mabes Polri belum turun. Kami tetap siap jika Stadion Maguwoharjo dipakai untuk venue pertandingan, tegas Rangga. Nah, itu kabar hari ini datang dari perizinan yang diucapkan berbagai pihak terkait tentang ini. Ditunggu aja perkembangannya seperti apa, tapi nek ndelok songko keyakinan dari PT LIB untuk menggelar Liga 1 pasti ada perhitungan-perhitungan yang membuat liga ini bakal berjalan pada tanggal 5. Didoakan wae yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari 3 pemain Persebaya terancam absen ketika melawan Persib Bandung. Dan berikut beritanya, Persebaya Surabaya terancam kehilangan 3 pemain pilar saat bersua Persib Bandung. 3 pemain tersebut adalah Arif Catur, Alwi Slamet, dan M. Hidayat. 3 punggawa Persebaya tersebut terhitung sudah mengantongi 3 kartu kuning dari pertandingan yang berbeda. Untuk Arif Catur sendiri sudah tampil sebanyak 9 kali dari total 11 pertandingan bajul ijo. Sementara Alwi Slamet dan M. Hidayat merupakan duo lini tengah andalan. Duet yang dijuluki The Dynamic Duo ini jadi pilar bajul ijo dari musim ke musim. Kehilangan 3 pemain tersebut akibat akumulasi kartu tentu akan merugikan bagi Persebaya Surabaya melihat pertandingan besar melawan Persib Bandung. Untuk itu Alwi, M. Hidayat, dan Arif Catur mesti ekstra waspada agar tak mendapat tambahan kartu kuning. Dan berikut catatan perolehan kartu kuning yang diterima oleh pemain Persebaya. Sementara perlu diketahui untuk regulasi baru berdasarkan Liga 1 2022, pemain harus absen ketika akumulasi kartu setelah mendapatkan 4 kartu kuning di pertandingan yang berbeda. Selanjutnya, akumulasi kartu diberikan dengan ketentuan kelipatan 3 kartu kuning. Nah, itu kabar hari ini datang dari ketiga pemain Persebaya, Arif Catur, M. Alwi Slamet karo M. Hidayat. Dan dulu songko posisinya kedua pemain andalannya awake dhewe M. Hidayat karo M. Hidayat dan M. Alwi ini sangat rentan absen pada lawan Persib Bandung. Mergo kedua pemain ini menjadi jangkar lini tengah, pemotong serangan lawan, jadi besar peluang mendapatkan kartu kuning pas laga melawan Barito. Semoga wae pemain ini bisa ngontrol emosinya, cek aman pada laga antara Persebaya melawan Barito Putra. Didoakan yang terbaik baik kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.